Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram khususan ila hadrati Abati Haji Muhammad Iskandar bin Haji Iskandar. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita hormati eh, pendiri Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu Nyai Hajah Nur Jazila BE, mata'anallahu fi kulli hayatiha wa sihatiha wa fi umriha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah Jakarta, Kiai Haji Ahmad Marus Iskandar BSc beserta Ning Zidna Khairu Amalia SUD, dan yang terhormat Gus Musin Ibrahim Iskandar SPD dan Ning Nurul Izzah Mutaharo SE. Dan yang sama-sama kita hormati pula pemateri kita yang spesial nih pada hari ini, Guru Gembul. Assalamualaikum Guru. Saya panggilnya apa nih? Guru, Ustadz atau Sensei atau apa nih? Gembul aja. Gembul. Ustadz aja ya biar lebih formal ya. Ustadz atau Pak Guru ya. Nah ya, Guru Gembul ini kita sama-sama tahu dari Bandung gurunya. Dari Bandung, dari riwayat pendidikannya dari mulai SD sampai kuliah S1 di Bandung gurunya. Jadi Baraya, Barudak Bandung nih, Barudak Well. Ya. Nah, perkenalkan guru, nama saya Muhammad Fadil Wasakil Kosi. Saya juga masih mahasantri Mahad Ali Said Siddiqiyah Jakarta semester akhir. Jangan ditanya akhirnya berapa ya, akhir pokoknya. Dan yang terhormat para mahasantri juga yang sudah nampak hadir di tempat yang spesial pada pagi hari ini. Di sini sebutannya mahasantri, Ustaz. Mahasantri kalau kuliah umum kan mahasiswa. Nah, kalau Mahad Ali ini mahasantri. Hmm. Dan ada juga yang hadir via Zoom ya, mahasantri-mahasantri baru di Mahad Ali Said Siddiqiyah Jakarta. Mohon kepada yang di Zoom untuk menyalakan videonya dan memute mic-nya. Dan juga para mahasiswa yang sudah hadir ini mudah-mudahan calon-calon kiai, calon-calon ibu nyai ya, calon-calon pemimpin, calon presiden 2045. Ya, setelah kita dapat bonus demografi dan Indonesia generasi emas 2045, semoga ada bibit-bibit pemimpin dari Mahad Ali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sejauh ini kita hanya melihat saja di FYP TikTok, di short YouTube. Sekarang bisa tatap muka langsung nih sama beliau nih. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Dan beliau juga nih dikenal guru akal sehat katanya. Guru akal sehat dan juga sempat disomasi guru-guru seluruh Indonesia. Hampir di penjara nih beliau nih. Ya, sama-sama kita tahu lah beliau ini profilnya konten kreator terutama di YouTube ya, hadir juga di podcast-podcast dan sering membahas isu-isu yang seksi, isu-isu pendidikan, isu agama, sejarah, isu politik dan juga ekonomi. Dan untuk mengawali pada pagi hari ini saya akan sedikit bercerita tentang Mahad Ali mungkin ya. Mahad Ali itu adalah perguruan tinggi berbasis pesantren, berbasis kitab kuning dan juga menyelenggarakan pendidikan akademik tafakufiddin. Kalau di sini tahasusnya Tarikh al-Islam wa Saqafatuh, sejarah peradaban Islam. Dan juga Stadium General pada pagi hari ini juga mengusung tema urgensi belajar sejarah dalam membangun peradaban Islam. Nah, dan ini menarik sekali nih. Sebelum kita diskusi nanti terkait tema pada pagi hari ini, saya ingin sedikit nge-trigger nih mahasantri-mahasantri yang ada pada pagi hari ini.
terkait sejarah peradaban Islam. Karena kita sama-sama tahu kan Islam hadir pada abad ke-7 ya kurang lebih. Pada saat itu Mekah juga pernah ditempati oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, ini saya kira dua tokoh yang pertama meletakkan peradaban Islam pada saat itu di Mekah yang tadinya kosong, kemudian hadir Nabi Ismail, hadir Nabi Ibrahim, ada air Zam-Zam, membangun Ka'bah. Kemudian Ka'bah ini adalah salah satu tempat ibadah pertama yang dibuat oleh para nabi dan rasul. Inna awala baitin wudi alinasi lalladzi bibakata mubarakan. Nah, kemudian setelah itu ada dilanjut pada zaman Rasulullah SAW ketika itu dijadikan nabi 40 tahun mendapatkan risalah di umur 40 tahun dan kemudian masa kenabian di fase Mekah itu 13 tahun banyak tekanan sekali umat Islam segala macam kemudian dapat perintah hijrah ke Madinah dan saya kira juga di Madinah ini adalah pertama kali Rasulullah meletakkan sejarah peradaban Islam karena waktu di Mekah kan hanya sebagai pemimpin agama saja tapi ketika di Madinah Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin agama dan juga pemimpin negara jadi pemimpin politik juga dan banyak siasat-siasat Rasulullah juga seperti ada waktu itu Piagam Madinah ya yang kita kenal dengan Mifaqul Madinah itu tujuannya untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang sangat plural pada saat itu konsepnya hampir sama seperti di Nusantara di kita ini ya bangsa-bangsa disatukan bangsa yang heterogen disatukan kemudian dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nah itu salah satu sekelumit sejarah Nabi. Kemudian Nabi wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada saat Nabi wafat itu Islam belum menyebar ke Persia, teman-teman. Belum menyebar ke Persia, baru pada Khulafaur Rasyidin menyebar tuh di daerah sekitar Hijaz, di Persia, di Syria, kemudian di daerah sekitar Hijaz. Baru pada zaman Khulafaur Rasyidin dan pada zaman Sayyidina Ali baru pusat pemerintahan dipindahkan ke Persia pindah ke Persia kemudian pada zaman Umayyah dipindah lagi bukan lagi di Baghdad tapi di Damaskus pindah lagi dinasti ke dinasti Abbasiyah pindah lagi ke Persia lagi nah itu sekelumit sejarah dinasti-dinasti bahkan di Abbasiyah waktu itu kurang lebih sekitar cukup panjang ya 500 tahun hampir 500 tahun dinasti Abbasiyah berdiri banyak mengeluarkan ulama-ulama besar pada saat itu bahkan Madrasah Nizomiyah juga hadir pada zaman Abbasiyah. Alumni-alumninya juga keren-keren. Al-Ghazali, Izzuddin bin Abdissalam, dan ulama-ulama besar lainnya. Tapi karena kekuasaannya itu panjang sekali, jadi ada terjadi konflik-konflik internal di kerajaan sehingga runtuh kerajaannya, kemudian diteruskan terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, ada dinasti Seljuk, ada Fatimiyah di Mesir, ada Buaihi, dan lain sebagainya. Morobitun di Afrika Utara. Nah, kemudian sehingga menyebar ke diganti oleh dinasti Utsmaniyah sehingga runtuh dan sampai ke peradaban Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo, dakwah persuasif dan sampai sekarang umat Islam di Indonesia masih eksis bahkan terbanyak umat Islamnya di seluruh dunia ya. Dan ini saya kira pemantik yang saya juga ingin tahu nih perspektif dari guru gembul ini dari sensei dari guru gembul ini terkait sejarah peradaban Islam mungkin ya. Ya, ya, silakan untuk memaparkan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan saya merasa terhormat ketika saya diundang ke sebuah pesantren yang sangat unik. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Kepala. Ini di sini harusnya bukan pesantren, tapi ini malah pesantren. Ini ada jalan besar di tengah-tengah kota, tapi di sini ada pesantren luar biasa. Tapi kalau tadi di sini tuh namanya mahasantri, kalau di luar mahasiswa, di sini mahasantri. Jadi ustadznya di sini maha ustadz ya, maha kiai. Luar biasa ya. Dan ini semuanya fokusnya ke sejarah ya. Tapi justru dalam sejarah
sejarawan itu tidak rekomendasi. Jadi sejarawan itu salah satu karakteristiknya adalah susah nikah. Waduh. Gimana nih? Susah nih. Salah satu sejarawan terbesar umat Muslim namanya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Tentu saja mengenal ya. Beliau itu punya dua buku yang menjadi sumber referensi utama umat Muslim. Yang pertama itu adalah buku yang berhubungan dengan sejarah, dan yang kedua itu adalah buku atau kitab tafsir. Kitab tafsir At-Tabari itu menjadi referensi bagi sebagian besar kitab tafsir sesudahnya. Termasuk Ibnu Katsir juga ngambil referensinya dari tafsir At-Tabari. Dan beliau juga adalah seorang yang pernah mendirikan mazhab Jaririyah. Pada waktu itu tidak memiliki cukup murid yang bisa mengembangkan sehingga mazhabnya punah. Padahal beliau luar biasa keilmuannya, bikin tafsir, bikin buku sejarah, dan beliau adalah penulis di dunia Islam paling produktif sepanjang sejarah. Bahkan penulis paling produktif sepanjang sejarah. Karena beliau itu biasa nulis per hari 45 halaman. Sehari nulis kitab tuh 45 halaman. Bandingkan misalkan dengan Ibnu Sina 4 halaman per hari. Jadi ini luar biasa. Ibnu Jarir At-Tabari itu wawasannya luas. Tetapi beliau sampai usia 80 tahun gak nikah-nikah. Jomblo. Alasannya apa? 40 tahun pertama beliau mengajar, fokusnya sambil sedikit-sedikit mengajar. 40 tahun kemudian fokusnya adalah mengajar sambil sedikit-sedikit belajar. Ditanya, kok nggak nikah? Nggak kesampaian. Kalau saya nikah, nanti saya berurusan dengan rumah tangga, berurusan dengan istri, nanti kesempatan saya belajar dan mengajar kurang. Nah, itu salah satu sejarawan terbesar di dunia Islam. Makanya susah nikah kan? Tetapi ada satu hal yang penting dalam hal sejarah ini, bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia sejarah itu pada umumnya adalah orang-orang yang wawasannya luas. Kecuali nggak niat jadi sejarawan. Kenapa wawasannya luas? Karena kita tidak pernah menemukan ada ilmu yang berasal dari masa depan. Semua ilmu yang kita miliki itu, mau itu pelajaran apapun, itu pasti berasal dari masa lalu. Iya kan? Dan karena itu, maka orang-orang yang berkecimpung di dunia atau pemerhati masa lalu, dia akan kebanjiran ilmu pengetahuan setiap harinya. Setiap membaca, dia menemukan fakta baru, menemukan fenomena baru, menemukan sintesis baru. Karena di masa lalulah kita bisa belajar. Kita nggak mungkin bisa belajar dari masa depan. Kita mungkin bisa belajar dari sekarang, tapi diaplikasikannya di masa depan. Kalau belajarnya sekarang, yang bisa kita aplikasikan itu adalah pelajaran-pelajaran yang berasal dari masa lalu. Nah, dan belajar sejarah juga itu bukan hanya pelajaran tentang masa lalu. Sejarah itu identitas. Sejarah itu adalah kehidupan kita yang sekarang, itu diakumulasikan berasal dari masa lalu. Dan karena itu, maka sejarah itu sedemikian penting sampai bisa mengobrak-abrik masa kini dan masa depan. Saya ambil contoh sebelum kita masuk ke peradaban Islam. Orang Israel sampai sekarang ngebet banget untuk menguasai tanah yang dijanjikan itu. Padahal kalau misalkan kita melihat tanah itu tidak lagi layak untuk didirikannya Israel di sana. Tahu ya, di Timur Tengah itu mayoritas wilayah Muslim. Di kanan, kiri, utara, selatan itu semuanya Muslim. Israel itu. Kok berani-beraninya dia ada di situ? Waktu tahun 46, Inggris itu kan menguasai wilayah situ. Inggris itu menaklukkan Turki Utsmani, kemudian wilayah itu menjadi protektorat Inggris, wilayah yang sekarang namanya Levan, ada Jordania, ada Lebanon, ada Israel, ada Palestina, ada Suriah. Nah, wilayah itu semuanya adalah wilayah milik Inggris. Kemudian orang-orang Inggris heran karena banyak orang-orang Israel berdatangan ke sana sebagai pengungsi. Kemudian membesar. Kemudian minta agar tanah itu diberikan kepada orang-orang Israel. Orang Inggris komplain, protes. Orang Israel, jangan Jangan saya dong, Guru. jangan.
Ya nggak apa-apa, Musa itu orang Israel. Oh, Bangsa Israel itu mulia, banyak nabi-nabinya di sana. oke. 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 Jadi kita sebut aja Israel ya. Hei orang Boleh. Israel, nah, saya kesini aja sekarang, Nah, kesini. Hei orang Israel, kamu gak layak tinggal di sini. Saya bisa aja membebaskan kamu di sini, dapat tanah di sini silahkan. Tapi coba pikirin ke depannya. Kamu itu dikepung oleh orang-orang Islam. Kamu itu dikepung oleh budaya yang berbeda sama kamu. Jadi kalau kamu tetap ada di sini, kamu akan perang terus-terusan, akan konflik terus-terusan. Jadi sebaiknya jangan di sini. Bahkan Inggris pada waktu itu nawarin, mau nggak saya kasih tanah di Kongo? Kongo wilayahnya luas sekali, 2 juta kilometer persegi. Di sana tropis, di sana sumber daya alamnya melimpah ruah. Mirip Indonesia, tapi itu di tengah-tengah Afrika. Sumber dayanya banyak, hutannya luas, wilayahnya sendiri sangat-sangat luas. Pokoknya di sana nyaman, aman, enak. Mau nggak kamu tinggal di situ? Saya tukerin aja. Nanti sebentar lagi kan Timur Tengah akan saya bebaskan, kata Inggris. Kita tukeran aja. Wilayah ini, Timur Tengah, saya rubah semuanya jadi Arab. Wilayah Kongo itu saya kasih spesial buat kamu karena orang-orang Israel telah membantu Inggris dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dengan kekuatan finansial yang sangat luar biasa. Termasuk dengan mengkhianati Jerman. Jadi aset-aset Jerman itu dipindahkan ke Inggris di akhir Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Itu yang membuat Jerman akhirnya kalah. Jadi Israel punya banyak jasa kepada Inggris. Nah karena itu maka Israel minta, ini tanah secuil ini milik kami saja, boleh gak? Kata Inggris, janganlah. Kami mohon saya tukar kamu dengan tanah yang ada di Kongo. Tapi orang Israel gak mau, kami gak mau. Tanah Kongo jauh lebih subur. 12 kali lipat tanahnya, kesuburannya daripada di sini. Gak mau. Wilayahnya gede. Lebih gede daripada Indonesia daratannya. Gak mau juga. Wilayah itu strategis. Kalau di Afrika sana, kamu gak akan ada pesaing. Mau nyerang kemana-mana gampang, karena sumber daya manusia di Afrika pada waktu itu belum baik. Kamu gak punya pesaing, gak punya apa. Tapi tetap orang Israel pengen tinggalnya di tanah yang dijanjikan. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Mencakup wilayah yang sekarang namanya Israel, Lebanon, Suriah, Irak, sebagian Mesir. Israel yang sekarang juga ada di situ, Jordania. Pengen tanah itu. Kenapa? Alasannya sederhana. Yang tadi itu, karena ini tanah yang dijanjikan Tuhan, ini sejarah kami. Kitab orang Yahudi, ayat yang pertama diturunkan itu adalah janji Tuhan kepada Ibrahim atau Abraham. Bahwa tanah ini akan menjadi milik kamu dan keturunan kamu. Itu janji Tuhan kepada Abraham versi mereka. Sehingga karena ini sejarahnya sudah diberikan kepada saya, kepada kami, Tuhan langsung yang menurunkan ayatnya kepada kami, maka gimana ceritanya kami harus menukar dengan tanah yang lain. Mau tanah itu subur, mau tanah itu makmur, bagaimanapun sejarah telah mencatat kami harus ada di sini. Jadi, apa sejarah itu urgensinya apa? Sejarah itu urgensinya adalah identitas kita. Di sini semua yang punya nama, semua yang punya pengalaman, semua yang pernah mengaji, itu semuanya pernah. Artinya terjadi di masa lalu. Jadi pelajaran yang paling mungkin bisa kita raih dan kemudian yang berakumulasi sehingga menjadi diri kita sekarang ini, itu adalah sejarah masa lalu. Maka betapa bejatnya kalau ada orang yang nggak paham sejarah. Betapa kurang ilmunya kalau orang itu tidak memahami nilai-nilai sejarah. Bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Gitu kan ya? Ada yang tepuk tangan? Nah, ini menurut sejarah, saya bisa mengukur di sini siapa yang masa depannya jadi pejabat. Wah, Dan yang gagal jadi pejabat. boleh. Kalau saya gimana? Nah, ini barusan saya lihat tuh dari tepuk tangannya. Oh, dari tepuk tangan. Jadi gini,
Ada perbedaan mendasar tepuk tangan pejabat orang kaya dan tepuk tangan fakir miskin. Nah, itu tuh. Boleh di-spill deh, boleh. Tepuk tangan pejabat. Oke. Santai ya Benar lebih. ya? Nah, Benar ya? Tepuk tangan fakir miskin. berarti di sini fakir miskin semua. Barusan saya lihat ada yang gini, ya, ada. Jadi makanya saya bisa memperkirakan, bukan pasti begitu ya, tapi memperkirakan siapa yang sudah mengolah dirinya menjadi pejabat dan siapa yang masih fakir miskin gitu. Dari tepuk tangan barusan itu. Enggak, itu mah bercanda aja. Atau ya, tapi ya kita kembali lagi. Nah, ketika ketika sejarah itu begitu penting dan sampai di Al-Quran itu sepertiganya adalah berbicara tentang sejarah, maka generasi-generasi awal peradaban Islam itu memang belajarnya dari situ. Sampai-sampai di era Abbasiyah, tadi disebutkan ya, di era Abbasiyah awal, jadi Abbasiyah itu didirikan oleh dinasti Abbasiyah yang pertama kali dipimpin oleh As-Safah, si penumpah darah. Tetapi As-Safah ini hanya berkuasa 5 tahun, dan yang mendirikan benar-benar itu adalah Al-Mansur. Al-Mansur itu menjadi pendiri dinasti yang paling kuat, yang paling hebat, dan benar-benar membuat Baghdad menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Tetapi beliau itu kejamnya luar biasa. Saking kejamnya, pas mau meninggal, dia bikin amanah. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di tempat yang sangat-sangat rahasia. Karena waktu As-Safah dan Al-Mansur menghancurkan dinasti Umayyah atau Umayyah tadi disebutnya, yang beliau lakukan itu apa? Makam-makam dari dinasti Umayyah itu dibongkar semua, bongkarin semua, tulang-tulangnya diambil, dihancurkan, diketawain, dan kemudian udah dijelek-jelekin, udah dihancurin, dipatah-patahin, disimpan di bawah karpet, terus mereka pesta pora. Jadi benar-benar benci luar biasa pada dinasti sebelumnya. Nah, Al-Mansur ternyata kejamnya sama seperti sebagian besar orang-orang dinasti Umayyah. Maka karena dia berpikir sejarah, wah, nanti kalau saya mau mati, terus nanti ada yang mau beroposisi pada saya, jangan-jangan saya diperlakukan sama seperti itu. Makanya menjelang kematiannya dan kemudian ketika beliau meninggal, ada lebih dari 100 makam yang disiapkan. 100 makam, 99 palsu, yang satu untuk dirinya sendiri. Dan nanti ada adegan di film kayak film Joker gitu. Jadi setelah semuanya makam palsu dan asli itu disamarkan, ada yang di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Nah, yang menguburkan makam-makam itu, yang asli atau yang palsu, semuanya dibunuh. Biar nggak ada yang tahu. Saking kejamnya dia. Tapi dia tuh ngomong juga ke penasehatnya, saya tuh kejam luar biasa. Saya juga gak tahu gimana masa depan saya nanti di akhirat. Pokoknya saya tuh kejam. Ya, makanya pas dia punya anak, anaknya itu dikasih nama Al-Mahdi. Biar gak diserang. Biar, saya Al-Mahdi. Jadi gak jadi diserang. Nah, sayangnya pada waktu itu Al-Mahdi itu banyak. Dan salah satu dari orang yang mungkin akan melahirkan Al-Mahdi itu dibunuh juga sama Al-Mansur. Siapa? Ja'far Shadiq. Yang secara teologis menjadi pendiri dari Syiah. Jadi Al-Mansur itu saking kejamnya, beliau itu suka ngebunuhin para ulama. Salah satu ulama yang paling terkenal yang dibunuh sama Al-Mansur siapa? Ada yang tahu? Iya. Siapa? Ya? Abu Hanifah, betul sekali. Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu, beliau itu kaya raya luar biasa sampai pondasi-pondasi Baghdad itu kan kota bundar. Nah, pondasi kota bundarnya itu dibikininnya sama Abu Hanifah, dibayarnya uangnya itu sama uang Abu Hanifah. Kaya luar biasa beliau tuh. Tapi diracun, digebukin, kemudian diracun sampai meninggal Abu Hanifah oleh siapa? Al-Mansur. Saking kejamnya dia.
Nah, makanya anaknya Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi tidak mau, karena dia melihat sejarah, dia tidak mau mengulangi kejahatan ayahnya. Dia rombak total kebijakan menjadi kebijakan yang sangat baik. Dan ketika Al-Mahdi meninggal, dia punya 2 putra. Yaitu, siapa? Musa Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. 2 orang itu. Nah, di masa pemerintahan Al-Hadi yang berkuasa selama 10 tahun, apa profesi yang paling banyak dikuasai dan dikerjakan oleh penduduk Baghdad? Apa coba? Tukang fotokopi. Tapi fotokopi manual, kan zaman dulu ya. Tukang fotokopi tapi fotokopi manual. Artinya apa? Semua buku, semua cerita, semua kitab dari seluruh bangsa dibawa ke Baghdad, kemudian disalin, dikopi, termasuk kitab-kitab suci agama lain. Salah satu Injil tertua di luar kanonik yang diambil di sana itu adalah Injil Thomas. Diambil, dicopas di situ, dikopi, dan kemudian dipelajari semuanya. Kenapa? Karena orang-orang Baghdad pada waktu itu terobsesi pada cerita-cerita sejarah dari seluruh dunia. Saya sudah mendapatkan sejarah dalam Islam, dan sejarah dalam Islam itu mewajibkan kita untuk belajar sejarah secara keseluruhan. Sampai mufasir-mufasir pada waktu itu menafsirkan kata hikmah, kan di dalam Al-Quran itu sering ada kata Alkitab wal hikmah gitu kan. Itu ada sekitar 20-an ayat yang seperti itu. Nah, Alkitab ditafsirkan sebagai Al-Quran, Al-Hikmah ditafsirkan sebagai kitab-kitab yang berasal dari kebudayaan luar Islam. Makanya disebutkan hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang bilang, kalau ketemu silahkan diambil. Apa? Siapa itu? Dari Zoom. Ustaz. Oh, dari Zoom. Mas. Jangan marah-marah ya. Nah, jadi mufasir dulu. Aman. Jadi mufasir, jadi keselak saya. Mufasir dulu sampai mengartikan seperti itu hikmah. Jadi apa? Jadi diambil semua ilmu-ilmu peradaban-peradaban dari masa lalu itu sampai akhirnya orang-orang Islam berjaya. Siapa yang pertama kali menjadikan sejarah masa lalu itu sebagai bagian dari tradisi ilmiah? Nah, setelah Musa Al-Hadi meninggal, digantikan oleh Harun Al-Rashid. Nah, inilah yang akhirnya mendirikan sebuah universitas pertama di seluruh dunia. Namanya adalah An-Nizam ya. Raudatul Hikmah. Yang nanti pada masa Al-Ma'mun putranya diganti menjadi Baitul Hikmah. Nah, Raudatul Hikmah itu adalah seluruh buku-buku di luar sana dibawa, diterjemahkan, dipelajari, dihubung-hubungkan dengan Islam. Karena gini, Islam itu, Al-Quran itu isinya bukan hanya ilmu, tapi perintah mencari ilmu. Dan karena itu perintah mencari ilmu, maka kita harus ambil semua ilmu itu. Jadi ketika misalkan kita belajar, ini dalam pikiran Al-Rashid dan sebagainya, jadi kalau kita belajar misalkan matematika, itu adalah ilmu agama. Karena kalau kita belajar matematika, kita bisa menghitung zakat. Belajar matematika, kita bisa bikin gedung. Belajar matematika berarti kita bisa bikin satu peradaban yang lebih besar. Kemudian ada pelajaran etika, kemudian ada pelajaran biologi, kemudian ada pelajaran kimia. Bahkan kimia itu didirikannya adalah oleh orang-orang Islam. Makanya kimia itu masih bahasa Arab sampai sekarang. Sampai akhirnya bikin salah satu yang paling terkenal sekarang, alkohol. Alkohol itu kan bahkan itu masih bahasa Arab. Ada alnya. Ada alnya, memang begitu. Alkohol. Nah, karena apa? Ya karena semua ilmu itu adalah ilmu agama, semuanya. Jadi gak ada ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, itu gak ada ceritanya. Kan kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, misalkan mau bangun masjid, kan pasti harus pakai ilmu dunia gitu ya. Arsitektur apa segala rupa. Maka arsitektur itu adalah ilmu akhirat. Jadi semuanya dipelajarin, semuanya diambil, sampai dunia, seluruh dunia itu benar-benar berhutang pada peradaban Islam.
Karena peradaban Islam itu akhirnya menjadi pusat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Kalau dulu ada peradaban Hindu dengan ilmu pengetahuannya, peradaban Yunani dengan ilmu pengetahuannya, peradaban Mesir dengan ilmu pengetahuannya. Nah, di dunia Islam, semua peradaban-peradaban itu, semua buku-bukunya dikumpulkan di satu tempat namanya Raudatul Hikmah. Sehingga itu menjadi basis bagi mahasantri-mahasantri di zaman dulu ya. Mahasantri-mahasantri terbesar untuk masuk ke situ. Ketika Al-Rashid kemudian meninggal dan ada 4 tahun masa peperangan, karena Al-Rashid itu, Harun Al-Rashid itu punya ini masalah sama seperti raja-raja di seluruh dunia di zaman kuno. Istrinya banyak. Oke. Ketika beliau mau meninggal, dia harus mewariskan tahta. Ke siapa ya? Ada anak permaisuri, tapi jahat. Suka foya-foya. Namanya Al-Amin. Ada anak dari Selir, tapi pinter sekali. Pembelajar. Orang Mu'tazilah. Namanya Al-Ma'mun. Nah, milih yang pinter tapi anak Selir, atau milih yang agak nakal tapi anak permaisuri? Milih yang mana? Karena waktu bukan monarki kan ya, Iya, tidak bisa diturunkan langsung ke anak istri yang pertama dan anak yang tertua. iya. Berarti bebas memilih kan waktu Dia itu. bebas memilih. Nah, Mending jadi milih yang mana kalau ini? Oh, ini belum pernah poligami, jadi belum. enggak lah Masih ditanya. jauh ya, Mas. Nah, jadi ini seperti di tanah Jawa itu ada kejadian yang sama. Erlangga punya anak 2, ya kan? Siapa? Mapanji Garasakan yang selir sama satu lagi. Nah, Al-Ma'mun juga Al-Mansur Harun Al-Rashid juga sama seperti itu. Akhirnya punya anak 2, ya udah bagi 2 aja. Dari wilayah timur, dari Baghdad ke Khurasan, ke India, Afghanistan dan sebagainya, itu diserahkan kepada Al-Ma'mun. Yang sebelah sini 2 tanah suci sampai Mesir dan sebagainya itu diserahkan kepada Al-Amin. Nah, ini Al-Amin nanti pengen nyaplok semuanya, jadi perang 4 tahun di situ. Perang 4 tahun habis-habisan, terus diganti, akhirnya yang menang itu adalah Al-Ma'mun, yang solehnya tadi itu. Nah, yang soleh itu, maka Raudatul Hikmah dirubah menjadi Baitul Hikmah, di mana yang awalnya hanya perpustakaan dan pusat kajian, dan ada mahasantri di situ kecil-kecilan, berubah total menjadi benar-benar sebuah universitas yang perpustakaan itu hanya bagian darinya. Kalau di masa Harun Al-Rashid itu perpustakaan dan ada bagian kecil universitasnya, kampusnya. Nah, di zaman Al-Ma'mun dibalik. Jadi universitasnya, nah perpustakaannya itu di situ. Jadi itu akhirnya menjadi apa? Menjadi pusat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada sebuah kitab Romawi ditulis sama orang-orang Roma. Kitab itu penting. Al-Ma'mun nyuratin ke Raja Romawi. Mohon kiranya buku yang itu salinannya saya minta karena butuh untuk perpustakaan. Sama orang Romawi gak boleh. Ini kitabnya penting sekali buat kami. Ya bisa aja kami gandakan, tapi nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau diserahkan ke orang lain. Al-Ma'mun langsung nantang, kalau nggak dikasihin, benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, ini keringetan itu orang Romawi itu. Keringetan. Ya udah dikasihin, dikasih. Bahkan Al-Ma'mun itu adalah khalifah pertama dan terakhir yang masuk ke piramida. Masuk ke piramida beneran, ada jebakannya, ada batu gelundungnya, apa segala rupa, beliau hadapi itu. Saking apanya? Saking sangat mencintai pada ilmu-ilmu. Sangat mencintai, ingin tahu identitas dari sebuah peradaban. Udah ketemu, bawa lagi ke Baghdad, ke Baitul Hikmah. Nah, jadi peradaban Islam dibangun dari apa? Dari kepedulian pada ilmu pengetahuan. Makanya sekarang peradaban Islam hancur, tertinggal. Kita tidak bisa jadi apa-apa sekarang. Kita hanya jadi bangsa penonton saja. Ketika kita misalkan punya handphone, handphonenya bukan buatan Muslim. Ketika kita punya mobil, mobilnya bukan buatan Muslim. Punya pulpen, pulpennya bukan buatan Muslim. Punya peci, coba lihat. Peci saya tulisannya misalkan ya yang dulu, Al-Misbah, made in China. Bahkan peci pun ternyata adalah
buatan dari sana. Kalaupun ternyata ada yang pecinya, ada yang kerudungnya, bajunya buatan Muslim, mesin-mesin pembuatnya bukan buatan Muslim. Buatan Belgia, buatan Jerman, iya kan? Nah, kenapa Islam sampai setertinggal ini? Kenapa bahkan pakaian yang kita gunakan pun harus bergantung pada bangsa-bangsa non-Muslim? Karena kita telah kehilangan semangat belajar. Kita telah mengabaikan masa lalu kita. Waktu Baitul Hikmah didirikan, dirubah dari Raudul Hikmah ke Baitul Hikmah, itu di situ ada 500.000 buku. Bukan bukunya ada 500, bukunya jauh lebih banyak. Tapi judulnya yang beda-beda itu 500.000 judul buku yang berbeda. Dari berbagai bangsa. Ketika umat muslim di akhir menjelang Perang Dunia I, di seluruh wilayah kekhalifahan, bukunya cuma 30.000. Di seluruh wilayah Islam. Ingat, coba bayangin. Di zaman Baghdad, satu universitas 500.000 judul. Satu universitas. Di akhirnya, seluruh kekhalifahan cuma punya 30.000. Makanya kalau misalkan sekarang kita mau baca buku yang tadi itu, Ibnu Jarir At-Tabari, itu cetakan pertamanya bukan dari kita, tapi dari Muslim. Kita habis. Kita kehilangan masa lalu kita kehilangan buku-buku kita. Buku yang dari Mu'tazilah sampai sama sekali gak ada yang ada sampai sekarang, udah punah semuanya. Buku-buku yang dari Ikhwanus Safa habis sama sekali. Tahu nggak, Al-Ghazali itu waktu dia bikin Tahafut Al-Falasifah, itu kan konteksnya dia berdebat kan? Berdebat dengan orang-orang Batiniyah, dengan orang-orang Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa itu salah satunya itu didirikan oleh muridnya Al-Farabi. Nah, kita tahu, kita baca bukunya Tahafut Al-Falasifah, tetapi kita gak tahu buku yang menjadi latar itu. Karena semuanya sudah punah. Jadi kita tuh pada akhirnya terlena pada kegemilangan, kegemerlapan, terlena pada hal-hal yang membuat kita nyaman, akhirnya kita tidak belajar lagi. Peradaban Islam sejak saat itu runtuh. Peradaban Islam sejak saat itu hancur. Ketika apa? Ketika semakin sedikit ada orang-orang yang menjadi pembelajar. Semakin banyak orang yang leha-leha, semakin banyak orang yang berfoya-foya. Maka di sini ketika saya diundang sebagai pembicara di tengah-tengah orang yang katanya belajar sejarah, mahasantri dari orang-orang Islam, saya minta semuanya di sini, mari kita sama-sama kuatkan kembali tekad kita sebagai pembelajar. Sebagai orang yang benar-benar akan menerbitkan masa depan yang cerah, karena kita saat ini sedang belajar sejarah. Luar biasa. Kita lanjut di diskusi ya. Oke, baik-baik. Menarik sekali memang nih dari pemateri kita Guru Gembul, kita membahas kalau kita di masa kejayaan hanya leha-leha saja, hanya diam-diam saja, lama-lama kita buta akan sejarah kita, kemudian kejayaan kita terpuruk ya. Dan ini akan langsung ke sesi diskusi saja ya supaya interaktif dan waktunya juga cukup. Kita buka sesi, saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama, sesi pertama 3 penanya dulu ya, 3 penanya, mulai dari Putri dulu deh, ladies first. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangan dan bertanya singkat saja. Langsung ke intinya. Putra atau Putri? Putra terlebih dahulu juga boleh. Dan bagi yang mahasantri yang di Zoom boleh untuk mengirimkan pertanyaannya via chat. Enggak ada ya? Ya, silakan. Silakan. Enggak ada? Masih malu-malu ya. Ada makhluk satu itu tuh yang. Nah, ini nih ada Lo dikasihin lagi. yang Putri, boleh? Boleh. Oh, ini Putra dulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anang Wiyoga dari semester
5. Di sini saya ingin bertanyakan mungkin terkait tips-tips tadi kan Guru Gembul itu sempat menyinggung bahwasanya kita itu sebagai umat Islam itu mungkin sekarang sudah tertinggal karena kita eh, tidak bisa mempunyai barang yang tidak bergantung pada bangsa lain. Seperti peci mungkin kita bisa membuat sendiri, tetapi untuk mesin dan lain sebagainya kita masih bergantung atau menggunakan dari bangsa lain atau bangsa non Muslim gitu. Mungkin ingin sedikit tipsnya untuk bagaimana kita itu sebagai generasi milenial kita itu sadar akan kepentingan membaca sejarah sehingga kita mengetahui identitas kita dan bisa mengembangkan Islam untuk kedepannya. Baik. Langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Ada bertanya. Oh, Ya boleh langsung aja. Kumpulin dulu. Pertanyaannya boleh ini langsung ke intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Guru Gembul. mohon maaf. Jadi kan ada salah satu ilmuwan mengatakan bahwa di Jangkung mengatakan bahwa ketika kamu ingin menghancurkan suatu peradaban, maka hilangkan sejarah dari kaum mudanya. Untuk itu berarti kan pada saat ini yang kejadian saat ini kenapa banyak orang yang tidak tertarik untuk memajukan peradaban Islam? Karena urgensi yang terjadi pada masa ini memang tidak ada minat dari seseorang untuk melakukan mencari tahu tentang peradaban Islam seperti halnya Al-Amin pada tahun Abbasiyah gitu. Menurut Guru Guntur Guru Gembul. Guru Gembul ini apa yang menjadi latar belakang orang-orang tidak tertarik? Apakah karena kehilangan dari sebagian sejarah atau melemahnya suatu peradaban karena kehilangan sejarah pada masa lalu? Apakah kita bisa menyalahkan orang-orang dulu karena kehilangan sejarah? Karena dari 500.000 hingga akhirnya menjadi 30.000 itu kan menjadi salah satu kesalahan dari kecacatan dari suatu sejarah. Terima kasih. Ya mungkin 2 pertanyaan dulu kali Guru. Dua, iya. Langsung saya jawab. Tapi gini nih, salah satu bukti bahwa tertinggalnya peradaban kita itu apa? Salah satu bukti bahwa kita itu bukan bangsa pembelajar itu apa? Susah nanya. Ya. Jadi gini nih ya, saya sambil berdiri ya. Oke, siap. Saya pernah mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Kritikan saya itu berpusat pada begini nih. Kalau ada orang berpikir itu gimana? Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah kurang lebih tanya jawab di dalam otak. Ya, otak kita bertanya terus dijawab sendiri gitu kan? Atau bertanya terus nyari-nyari sendiri, itu kan berpikir kan? Nah, artinya berpikir itu dimulainya dari mana? Dari bertanya. Berpikir itu dimulainya dari bertanya. Sedangkan kurikulum kita fokusnya pada mengajak siswa untuk menjawab. Setiap ulangan dikasih pertanyaan biar dijawab. Nanti ujian dikasih pertanyaan biar dijawab. Bukan. Kalau mau menghasilkan para pembelajar, suruh dia bertanya, bukan suruh mereka menjawab. Kalau kita pengen tahu, kita tuh bukan menjawab. Iya kan? Saya pengen tahu sejarah peradaban Islam. Oh, jadi langsung dijawabkan bukan gitu. Saya pengen tahu peradaban Islam, maka saya bertanya. Maka ketika ada siswa-siswi, ada mahasiswa, mahasantri yang ternyata susah untuk menjawab, susah untuk bertanya, ada kemungkinan semangat belajarnya, semangat jadi pembelajarnya telah lama luntur. Jangan-jangan di sini gitu. Jangan-jangan. Makanya saya misalkan ya, di antara hubungan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, siapa yang suka bertanya, siapa yang suka menjawab? Musa yang bertanya. Akhirnya Musa jadi Rasul, Khidir jadi Nabi saja. Iya kan? Nah, jadi yang fokusnya itu adalah bertanya. Mari kita kuatkan keinginan kita untuk bertanya. Karena dari pertanyaan itulah akhirnya muncul masalah-masalah. Dari situ bisa kita selesaikan. Jadi
pertanyaan dari Akang tadi yang pertama tuh gimana tipsnya untuk belajar sejarah gitu ya? Atau gimana tadi? Tips untuk belajar sejarah. Oh iya, iya, iya. Iya, gimana agar kita minat pada sejarah karena sejarah itu membangun. Jadi gini, saya pernah ngadain survei kecil-kecilan di sekolah-sekolah, bukan di pesantren tapi di sekolah-sekolah tentang minat belajar sejarah. Dan kebanyakan memang minat belajar sejarah itu rendah. Salah satu penyebabnya itu apa? Karena gurunya obat tidur. Ada siswa insomnia, dia tuh punya penyakit susah tidur. Ketemu sama guru sejarah, bisa tidur. Jadi obat tidur itu. Awalnya susah tidur. Nah, kenapa? Karena kebanyakan sejarah itu dipaparkan anak-anak. Catat ya, pada tahun 1111 Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal. Catat. Nah, buku terakhir yang beliau tulis itu adalah Munkid Minad Dhalal. Catat. Buku itu adalah biografi yang dia tulis sendiri untuk menjelaskan masalah-masalah teologis secara final. Jadi buku-buku Tahafut Al-Falasifah itu belum final. Buku yang berhubungan dengan Mishkat Al-Anwar itu belum final. Yang final itu adalah ini. Catat ya. Nah, kalau misalkan pembelajar sejarah ngomongnya pendekatannya dengan cara seperti itu, maka insya Allah sejarah akan menjadi obat tidur. Tapi kalau misalkan yang disampaikannya itu adalah Tahafut Al-Falasifah itu dibuat oleh Abu Hamid Al-Ghazali untuk berhadapan dengan kaum batiniah. Di situ ada 20 pasal, 3 diantaranya penjelasan kalau orang berfilsafat sampai level tertentu begini, maka dia telah kafir. Kenapa seperti itu? Oh, ternyata Al-Ghazali sendiri menyesali perkataannya itu dalam buku Munkid Minad Dhalal. Karena di situ dikatakan bahwa ternyata kehidupan saya di usia 29 tahun ketika saya nulis itu bercampur dengan kepentingan-kepentingan penguasa, yaitu Universitas Indomiah yang tadi disebutkan itu. Nah, dari sini kita bisa lebih paham tentang bagaimana karakteristik Abu Hamid Al-Ghazali yang terus-terusan belajar. Yang satu kitab dengan kitab yang lain itu ternyata memiliki kesimpulan yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan intelektualitas beliau. Ini juga kurang lebih sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Sampai bikin 2 buku fatwa karena yang satu harus direvisi sama yang kedua. Begitu kan? Jadi ada semangat pembelajar di situ. Nah, kalau misalkan pelajaran sejarah itu dimasukkan secara esensial, bukan fakta-faktanya. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun. Ya nggak apa-apa, nggak tahu juga. Orang kalau tahu juga nggak penting. Siapa yang akhirnya bisa lulus doktoral gara-gara tahu Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Siapa yang akhirnya diterima sama calon mertua ketika kita mengetahui siapa pembantunya Pangeran Diponegoro? Nanti penghulu kan, masa penghulu nanti nanya, Ananda mau nikah, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Kan nggak pernah juga kayak gitu. HRD kalau mau ngelamar HRD di pabrik anu juga kan nggak akan pernah bertanyakan hal seperti itu. Sejarah dilihat secara faktual itu membosankan, mengerikan. Jadi kalau mau belajar sejarah, ambil esensinya, ambil pelajarannya. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita masa lalu, nggak pernah ditulis tahunnya berapa, nggak pernah dituliskan siapanya, nggak pernah. Kalau misalkan lihat di Alkitab, misalkan saya mohon maaf ya, kalau di sini ada yang Kristen, ada nggak sih? Di Alkitab itu usia berapa tahun berapa itu ada, sampai di Alkitab itu dikatakan Adam itu turun 4046 tahun sebelum Masehi. Ada tulisannya kayak gitu. Detail-detailnya. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada. Karena yang paling penting bukan detail-detail itu, tetapi pelajarannya. Tetapi esensinya, maknanya, identitasnya. Kan begitu. Kalau yang saya tadi jelaskan di awal, Israel. Israel didirikan pada tahun 1948 oleh Theodor Herzl. Dia adalah bla 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 bla. Itu nggak penting. Tetapi kalau misalkan kita masukkan bahwa dia maksain banget. Theodor Herzl bersumpah bahwa saya akan mendirikan tahun 1946.
tetapi terjadi tahun 1948 yang menunjukkan apa? Ada banyak gonjang-ganjing di situ, ada banyak meleset, tapi dari kemelesetan itu setidaknya berhasil karena dimulai dari sebuah target. Dia menargetkan tahun sekian, gagal meleset 2 tahun. Tetapi setidaknya dia udah pasang target. Nah, ini yang diambil pelajaran bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, ciptakan dulu visinya, ciptakan dulu targetnya. Kang, udah nikah belum? Belum. Nikah usia berapa? Belum tahu deh. Ah, Susah nikah ini nih. Gak pasang target. Pasang dulu targetnya. Kalau misalkan saya targetkan usia nikah, misalkan ya, besok. Target. Bentar. Besok, bentar. Saya targetkan nikah saya usia 30 tahun misalkan. Maka sebelum itu dia akan fokus mengejar maisyahnya dulu. Saya harus punya rumah pribadi dulu, mobil pribadi dulu, apa pribadi dulu, ATM apa segala rupa sudah lengkap. Setelah itu saya ngelamar. Berarti target itu harus kita upayakan agar kita termotivasi untuk bergerak ke situ. Kalau misalkan nikah kapan? Ya susah. Nah, termasuk juga dalam hal sejarah. Jadi maksud saya adalah Theodor Herzl itu fokusnya pada target dulu, baru kemudian dia kejar habis-habisan. Nah, pelajaran sejarah itu penting dan sangat bermakna kalau kita ngambil esensinya di situ, bukan pada tanggal berapanya. Nah, kalau misalkan Akang Teteh semua yang ada di sini mau belajar sejarah, mari kita belajar sejarah seperti yang diajarkan Al-Quran. Gak fokus pada tanggal, gak fokus pada fakta, tapi fokus pada pelajaran apa yang bisa diambil dari sana. Insya Allah kalau sudah begitu, maka kita akan menikmati pelajaran sejarah karena itu relate dengan kehidupan kita. Saya pernah bilang nggak? Saya sampaikan di podcast besar. Saya tuh pikun. Saya tuh pelupa. Manajer saya tuh tahu banget betapa pelupanya saya. Saya bikin jadwal mengiyahkan ini besoknya, loh saya mengiyahkan ya? Masa sih? Makanya jadi manajer saya tuh menderita. Saya tuh pelupa banget, saya pelupa. Tapi bagaimana ceritanya saya bisa belajar sejarah? Karena saya nggak fokus pada fakta-fakta. Saya fokus pada esensi dari pembelajaran itu. Dari situ saya bisa menemukan fakta-fakta yang lebih besar. Semoga bisa dipahami. Boleh tepuk tangan dulu. Nah. Yang tepuk tangannya fakir miskin dilihat. Hampir mayoritas. Tuh, saya nggak gitu. Dari pertanyaan yang kedua tuh apa ya? Ini yang tadi. Iya, yang kedua tuh. Oh, lupa. Saya juga sama pikun nih. Lupa. Nggak, tadi metode belajar juga, terkait metode belajar kan kebanyakan kayaknya 2 orang penanya ini dalam belajar sejarah itu perspektifnya membosankan. Mungkin pengen tahu perspektif dari Guru Gembul itu bagaimana cara meramu formula supaya belajar sejarah itu jadi asik gitu. Gini nih ya, gimana caranya supaya belajar itu asyik, gitu? Apakah kita bisa menyalahkan para pimpinan yang tidak, maksudnya apa ya, ada urgensi ini adanya kehilangan dari 500.000 itu jadi 30.000 kan? Berarti kan dari dulu itu kan kualitas dari pendidiknya juga mengurang seiring dengan berjalan zaman. Iya, betul. Berarti apakah kita bisa menyalahkan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh khalifahnya karena tidak bisa menggiring orang-orang yang untuk menjadi lebih kritis? Apakah kita harus menyalahkan mereka gitu? Iya, berarti memang kesalahannya sudah ada sejak awal gitu. Oh iya. Jadi gini ceritanya, ada peribahasa Arab bahwa generasi terburuk itu adalah generasi yang bilang bapak saya tuh gini loh. Itu generasi terburuk. Pernah nggak ada Makasih. Tapi ini juga perintah saya. Oh, yang bisu. Pernah nggak mendengar ada orang yang seperti ini? Saya nanya yang tadi. Peradaban Islam itu tertinggal. Lihat, sekarang baju aja kita buatan non-muslim. Terus ada orang yang menyanggah pernyataan saya dengan mengatakan, kata siapa peradaban Islam itu unggul tahu? Tuh lihat Ibnu Sina mampu menciptakan
Tuh lihat, Al-Biruni mampu menciptakan anu. Pernah nggak ada orang yang dengar gitu? Itu peradaban yang terburuk di antara yang paling buruk. Gitu. Generasi terburuk dari yang terburuk. Jadi kalau misalkan kata pepatah Arab dikatakan generasi yang buruk itu adalah yang mengatakan ayahku bisa gini, ayahku bisa gitu, itu aja terburuk, apalagi orang Islam sekarang. Lu lihat Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu, bukan bapaknya lagi, ini 1000 tahun yang lalu di bawah-bawah gitu. Jadi mereka itu akhirnya menjadikan alasan kemunduran dan keterpurukan ini dengan bahwa di masa lalu kita jaya loh. Ya iya jaya, tapi kalau misalkan kitanya terpuruk artinya kita mengkhianati leluhur kita. Kan begitu. Leluhur kita ada di atas, kita ada di bawah, kemudian kita malah marah-marah sama yang di atas. Atau sebaliknya yang tadi itu, ya yang pantas disalahkan itu adalah orang-orang zaman dulu. Saya hidup kayak gini tuh ya kayak zaman dulu. Kenapa kamu melarat kayak gini? Soalnya ayah ibu saya bercerai. Ya itu ayah ibu bercerai itu adalah sebuah fakta. Tapi bagaimana menyikapi faktanya itu pilihan hidup. Saya kenal sama orang yatim. Bapaknya benar-benar gak benar. Nikahin satu perempuan, tinggalin. Gak dicerai, ditinggalin doang. Nikah lagi, tinggalin. Nikah lagi, tinggalin. Anaknya banyak sekali, sampai dia nggak kenal siapa. Kerjaannya kayak gitu. Nah, di antara anak-anaknya itu, ada yang akhirnya jadi preman, tatonya banyak, tindikannya banyak. Pokoknya mah rambutnya merah kuning hijau gitu. Pokoknya kayak gitu jelek banget. Tapi ada yang satu lagi yang giat kerja. Yang di usia 14 tahun, dia ngelamar jadi pembantu hanya untuk bisa sekolah. Dan dia cekatan banget kerja, bangun tidur jam 3. Kemudian dia kerja terus, udah itu sekolah, pulang sekolah kerja lagi, malam-malam ngerjain PR, begitu seterusnya. Kenapa kamu begitu? Karena ibu saya kesusahan di kampung, jadi saya melakukan ini di usia 14 tahun. Artinya apa? Artinya, walaupun bapaknya kayak gitu, ada yang melahirkan generasi yang jahat, ada yang melahirkan generasi yang baik. Maksudnya, jahat dan buruk orang tua kita itu fakta. Tapi bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil penyikapan, itu urusan kita. Jadi kalau misalkan peradaban Islam di masa lalu begitu hancur karena banyak perang, banyak sengketa, ada gontok-gontokan satu sama lain, ada orang yang mengatakan ya sudahlah itu mah takdir gimana lagi. Tapi ada yang berusaha keras untuk bisa membangunnya kembali. Itu tergantung individu. Makanya setiap orang dimintai pertanggungjawabannya karena takdirnya, faktanya sudah ada, tetapi apakah dia bisa bersikap dengan itu atau tidak? Ada orang yang saya mohon maaf ya, cacat. Katakanlah nggak punya kaki. Ada yang dengan cara seperti itu dia termotivasi untuk bisa bangkit dan menunjukkan bahwa orang cacat pun ternyata bisa berprestasi. Ada yang gitu kan? Ada yang memutuskan untuk di pinggir jalan minta mengeksploitasi kecacatannya untuk dapat iba dan kasih sayang dari orang-orang. Sehingga dikasih recehan. Tapi recehnya banyak. Iya kan? Nah, itu penyikapan masing-masing. Jadi di sini, kalau pernah bertemu dengan guru sejarah yang membosankan, itu fakta. Kalau pernah ketemu dengan ustadz yang nyebelin, itu fakta. Kalau ketemu dengan orang tua yang ternyata tidak bisa memberikan kontribusi yang baik untuk belajar, itu fakta. Tapi fakta-fakta itu kosong. Karena yang paling penting bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita menjadi orang baik atau kita menyikapinya sebagai orang jahat. Terima kasih. Tepuk tangan buat Guru Gembul. Baik, ini ada info juga dari peserta yang di Zoom sudah masuk pertanyaan. Jika ingin bertanya secara langsung juga boleh. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Mas Santri baru Gus yang di Zoom ini. Atau sudah masuk, ini? Ya, silakan. Mohon maaf panitia boleh langsung dibacakan saja ininya pertanyaannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Maba 23 ya namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita generasi selanjutnya menerapkan sejarah peradaban Islam di zaman modern sekarang yang serba ada, di zaman disrupsi digital,
Dan juga di zaman AI yang sempat dibahas juga di podcast-podcast Guru Gembul ini. Silakan, Guru. Bagaimana menjalankan sejarah peradaban Islam? Ini juga sering saya umumkan dan ini adalah salah satu kampanye utama saya di dunia Islam. Kenapa dunia Islam itu runtuh, peradabannya mundur? Itu gara-gara Ghazul Fikri, perang pemikiran dengan orang-orang non-Muslim. Nah, bagaimana Ghazul Fikri itu, bagaimana orang-orang non-Muslim itu mengalahkan kita, adalah dengan menciptakan atau melestarikan sekularisme. Jadi orang-orang Islam itu sekarang sekuler. Makanya yang saya sebutkan tadi itu, misal ya, kita menyebut bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Sedangkan kalau misalkan ilmu tentang pajak itu disebutnya ilmu duniawi. Dan karena itu ilmu duniawi itu bukan fardu ain, maka itu akhirnya kita tinggalkan. Kan begitu. Karena itu fardu kifayah saja, maka itu kita tinggalkan, toh sudah ada. Akhirnya apa? Peradaban Islam mundur. Ilmu psikologi kita nggak ngerti. Kalau ilmu psikologi nggak ngerti, akhirnya apa? Dakwah kita kalah. Dakwah kita hancur. Saya ketemu sama orang-orang Katolik. Saya ketemu sama orang-orang Kristen. Mereka tuh kalau mau dakwah, menyebarkan ajaran Kristen, itu ilmu psikologinya tuh habis-habisan dipelajari. Sehingga mereka sekarang di Indonesia perkembangannya paling pesat. Di Cina perkembangannya paling pesat. Sedangkan kaum muslimin perkembangannya pesat juga, tapi bukan dari dakwah. Dari jumlah anak yang dilahirkan. Nah, kenapa umat Islam tertinggal? Karena dakwahnya tidak pakai psikologi. Tapi ya udah aja menyebarkan, kita nggak ngerti gimana caranya. Kita nggak ngerti gimana cara ngobrol sama orang yang asing, yang kemudian dia lagi kebingungan cari apa, kita nggak ngerti apa-apa soal itu. Karena apa? Karena psikologi dianggap sebagai ilmu dunia. Di situ. Padahal di kitab Arisalah itu, Imam Syafi'i, ada yang pernah baca? Pernah ya? Sekelumit doang. Sekelumit doang. Pernah baca kitab Arisalah ya? Arisalah ini Ari benar. Beda-beda itu. Beda ya. Nah, di kitab Arisalah itu Imam Syafi'i itu bilang, saya nulis kitab ini, kitab Arisalah ini, agar orang-orang yang bekerja mencari nafkah tidak harus mendalami agama dari awal. Ngerti nggak? Saya nulis kitab ini agar orang-orang yang bekerja tidak belajar Islam secara dalam terlalu awal. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Arisalah ini adalah kitab duniawi, fardu kifayah. Karena ketika Imam Syafi'i sudah menuliskannya, maka yang lain silahkan bekerja aja. Gitu. Karena apa? Karena di masa itu gak ada pembedaan, ilmu dunia itu adalah fardu kifayah, ilmu akhirat itu adalah fardu ain. Makanya yang pernah saya populerkan juga, misalkan di kitabnya Ihya Ulumuddin, pernah baca ya? Pernah. Di kitab Ihya Ulumuddin itu, Al-Ghazali menyanjung misalkan Abu Hanifah sebagai ilmu apa? Ternyata sebagai ilmu tasawuf. Dan dia katakan ilmu fikih itu ilmu duniawi. Ketika ilmu fikih itu dijadikan sebagai alat untuk mencari nafkah, sebagai alat untuk mencari ketenaran. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu duniawi. Maka harus dikuatkan dengan ilmu agama. Ilmu agamanya itu apa? Versi Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah tasawuf. Maksudnya keikhlasannya. Jadi kalau kita belajar matematika, ikhlas, ilmu akhirat. Kalau kita belajar fikih, belajar sejarah, belajar ilmu nahwu shorof, tapi untuk mencari gelar, itu ilmu dunia. Jadi pelajaran itu bukan matematika ilmu dunia sedangkan fikih ilmu akhirat. Tapi semua ilmu itu bisa jadi ilmu akhirat atau ilmu dunia tergantung dia ikhlas atau tidak. Iya kan? Nah sekarang paradigma itu dirubah. Ilmu kimia yang jelas-jelas berasal dari peradaban Islam sekarang dikatakan sebagai ilmu dunia. Akhirnya apa? Kimia kita tidak bisa mengajar bangsa barat.
Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita sakit, kita harus dikasih obat yang berasal dari racikan orang-orang non-muslim. Pernah ada kejadian, orang Indonesia jamaah haji beribu-ribu jumlahnya mau ibadah ke Masjidil Haram. Tapi harus disuntik babi dulu. Suntik meningitis. Karena di sana ada virus apa. Kemudian kalau kita harus ke sana, maka harus suntik vaksin. Vaksinnya menggunakan alat-alat yang terpaksa ada babinya. Terus MUI mengeluarkan fatwa bahwa ini darurat. Pakai aja. Sebenarnya bukan darurat. Sebenarnya seandainya Muslim jago di dunia farmasi, kita nggak usah ketergantungan pada buatan barat. Tapi karena kita ketinggalan farmasinya, kita darurat terpaksa mau ke haji. Kita sebelumnya di Indonesia baik-baik aja, nggak pernah 1 gram pun babi masuk ke tubuh kita. Pas mau haji, ironis sekali kan? Pas mau haji, kita justru malah masukkan babi ke dalam tubuh kita. Kenapa? Darurat. Ini bukan darurat, karena kita tidak menguasai ilmu kimia. Makanya ilmu kimia itu harus kita pahami sebagai ilmu akhirat. Nah, kita tertinggal itu gara-gara yang tadi. Kita sekuler. Coba ambil itu bukunya Al-Ghazali itu, yang Ihya Ulumuddin itu, bukan untuk dihafal. Pahami isinya. Itu kan nasihat dari Al-Ghazali itu seperti itu kan. Jadi ilmu matematika, ilmu itu bisa jadi dunia atau akhirat tergantung keikhlasan kita. Karena fokus dari ilmu itu adalah tasawufnya. Kan ketika Al-Ghazali nulis itu adalah beliau sebagai sufi ya. Kan fokusnya itu adalah tasawufnya. Fokusnya adalah dirinya, dalamnya ikhlas atau tidaknya, bersabar atau tidaknya, takwa atau tidaknya, begitu. Nah, jadi inilah alasan kenapa peradaban Islam itu tertinggal. Karena kita mengabaikan ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu duniawi. Akhirnya kita tidak belajar apa-apa dan akhirnya kita ketergantungan sama bangsa lain. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan dulu guru Gombul. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement. Silakan. Yang paling belakang tadi ngajung duluan. Ya, boleh berdiri, bertanya dengan singkat. Baik, terima kasih pada Guru Gembul. Seperti kita ketahui bahwa Guru Gembul ini kan seorang pemerhati sejarah yang kuat dan juga konten kreator yang populer. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana menjadi pembaca yang baik dan bisa menjelaskan bacaan itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana memunculkan keingintahuan yang kuat dalam diri kita sehingga kita dapat menguasai beberapa ilmu dan juga tentunya sejarah. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung. Ya, ini nyambung ya pertanyaannya dari tadi tuh nyambung semuanya. Tapi bagaimana caranya agar kita suka sama pelajaran sejarah dan bagaimana cara kita menyampaikannya dan apa tadi? Lupa ya. Cara menarasikannya kan biasanya ini juga jadi keresahan kita nih, Guru. Kadang-kadang kan kita cara belajarnya, cara memahamkan dan cara membahasakan kepada audiensnya supaya jelas itu kita bingung kadang-kadang. Oke. Baik, gini. Bagaimana caranya agar kita bisa untuk belajar sejarah, tertarik pada pelajaran sejarah atau tertarik pada pelajaran-pelajaran secara umum gitu kan ya? Kurang lebih pertanyaannya begitu. Nah, gini nih. Kalau ada orang yang belajar tapi dia dipaksa, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Karena dia dipaksa. Bagaimana cara tahu kita dipaksa atau tidak? Pernah nggak gini? Baca 1 halaman, lupa 2 halaman. Sering? Kalau misalkan kita lihat riwayatnya Imam Syafi'i misalkan yang tadi ya. Imam Syafi'i itu nggak diajarin bisa sendiri. Dia perjalanan pulang dari satu tempat ke tempat yang lain dia harus tutup kuping. Karena kalau kupingnya dibuka, semua apa yang dia dengar ingat semua. Waktu beliau baca Al-Muwatta bisa dia hafal dalam 9 hari. Waktu baca Al-Muwatta, halaman yang sebelah sini tuh ditutup pakai kertas, yang sini dibaca gitu.
Sebab kalau dibuka dua-duanya langsung kebaca masuk semuanya ke sini. Kenapa kita nggak kayak gitu? Nah, kalau misalkan untuk jawaban logis kita sudah tahu. Cek. Jawaban-jawaban teologis kita sudah tahu. Misalkan ketika hati kita bersih, kita pikiran kita nggak mikir yang aneh-aneh, maka kita bisa melakukan itu. Tapi kalau misalkan hati kita kotor, maka gampang lupa hafalannya. Begitu kan? Tapi kalau secara psikologis, alasannya sebenarnya sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Otak kita hanya akan menyimpan memori yang berkesan dan penting. Ini sering saya sampaikan dan ini penting. Jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak di sini yang sudah menikah, saya tanya, kapan dia menikah? Dia ingat harinya, dia ingat tanggalnya, bahkan dia ingat prosesinya seperti apa. Padahal itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan saya tanya bapak-bapak itu, seminggu yang lalu sarapan pakai apa? Mungkin lupa. Iya kan? Karena gak penting. Sedangkan pernikahan itu penting. Jadi otak hanya akan menyimpan sesuatu yang berguna dan penting untuk kehidupan kita. Itu penjelasan psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita belajar, lupa lagi, ada kemungkinan bahwa otak kita menganggap pelajaran itu nggak penting. Jadi kalau misalkan kita menghafal kitab, terus nggak masuk-masuk, sebenarnya dalam diri kita tuh menolak kitab itu. Kenapa? Karena otak dan hati kita lagi rusak. Jadi penjelasan tadi, yang tadi penjelasan teologis, kalau misalkan pikiran kita tuh neko-neko macam-macam, maka menghafal itu susah, gitu kan? Nah, penjelasan ilmiah atas pernyataan itu adalah kalau misalkan kita mau menghafal, tapi otak kita menolak, gak akan ingat. Kenapa otak kita menolak? Karena menganggap itu gak penting. Kenapa pelajaran itu gak penting? Karena hati kita kotor. Nyambung ya? Ini penjelasannya gitu. Nah, kenapa otak kita akhirnya menolak pelajaran-pelajaran dari situ? Karena kita memang tidak terdorong untuk ingin belajar itu. Pernah nggak dengar lagu 5 kali, 6 kali langsung hafal semuanya? Pernah. Karena lagu itu mungkin relevan dengan kehidupan kita. Kitanya lagi mencintai seseorang, menginginkan seseorang, tapi dia nunjauh di sana dan kita terbatas. Ada lagu yang berhubungan dengan itu, langsung hafal karena relevan. Jadi, gimana caranya untuk menjadi pembelajar? Gimana caranya agar kita suka pada itu? Kita harus memaknai mulai dari pemaknaan yang tadi itu. Bahwa kalau saya belajar ini, saya bakal begini, saya bakal paham begini, begitu, dan sebagainya. Maka saya akan mudah sekali untuk belajar itu. Saya dulu diminta untuk jadi pembicara di sebuah universitas. Saya baca buku sumbernya 400 halaman. Selesai dalam 9 jam. Dan saya sampaikan semuanya itu secara terbuka, secara lancar. Kenapa? Karena saya menyukai itu. Itu judul bukunya saya masih ingat, Soekarnophile. Nah, jadi kalau misalkan kita semangat, kita suka di situ, berarti kita mudah untuk belajar. Makanya pertanyaan yang Akang tadi itu mewakili banyak orang, mulai dari diri sendiri, berarti sebenarnya saya tidak nyaman belajar ini. Berarti selama ini otak saya, pikiran saya belum bersih. Jadi gimana cara ngebersihinnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah bersihkan hati sebersih-bersihnya atau pindah jalur. Oh, saya mungkin nggak suka di buku ini, ya udah saya belajar buku yang itu saja. Ini seperti kejadian Imam Malik. Imam Malik waktu kecilnya itu apa? Profesinya penyanyi. Imam Malik itu ganteng kan? Suaranya bagus. Dan sama ibunya disuruh jadi penyanyi. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, itu penyanyi waktu kecilnya. Tapi dia nggak seret, kok nggak nyaman gitu. Belajar lagu tuh nggak masuk-masuk gitu. Masuknya belajar kitab. Kebalik ya. Belajar musik tuh nggak masuk-masuk, masuknya belajar kitab. Akhirnya dia dipindah jalur. Jadi seorang ulama, nggak jadi masalah. Jadi di sini, kalau misalkan saya kok nggak nyambung-nyambung sama buku yang ini, cobain yang lain, coba yang lain. Kalau memang semuanya nggak nyambung, nggak nerap, berarti masalahnya ada di hati, ada di otak yang tadi. Semoga bisa dipahami ya.
Ya, terima kasih Guru Gembul. Saya juga jadi penasaran nih, Pak Guru Gembul. Terkait tadi kan banyak sekali disampaikan tentang cara mengatasi kebosanan belajar sejarah, kemudian tips-tips juga disampaikan juga. Saya penasaran, Guru Gembul ini kan podcast di beberapa YouTube juga membahas pendidikan, sejarah, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat dibahas peradaban Islam mundur karena kita ini hanya jadi penonton saja, hanya jadi pasar saja karena terjebak romantisme masa lalu gitu. Karena tidak mau belajar sejarah lagi. Nah, Guru Gembul sendiri punya tips gak yang dilakukan Guru Gembul sendiri atau ritual kah atau apakah tadi bilang pikun tapi ternyata materinya banyak banget tuh dari mulai ekonomi dikuasai ini dikuasai sehingga berhubung gitu. Apa yang dilakukan Guru Gembul selama ini? Ya, Mistika atau ilmiah kah? saya punya ilmu laduni. Waduh. Langsung dari Enggak, tapi memang jujur. Jadi waktu saya mau ke sini pun, saya tadi di perjalanan saya nggak tahu mau kemana, dan sampai akhir tadi ketemu sama Bapak itu, saya masih nanya, sekarang temanya apa sih? Eh, itu manajer saya tuh udah berkali-kali ngirim ini temanya, ini temanya, ini temanya, tapi nggak, entah kenapa saya tuh selalu lupa di situ gitu. Tapi lah, kenapa sekarang saya bisa berbicara yang seperti ini? Kemudian kenapa saya bisa bahas politik, bahas apa? Saya di podcastnya politik kayak Pak Mas Jupre gitu, itu bahasnya politik, saya nyamar ngaku-ngaku jadi PDIP gitu. Saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung, ikut berbicara dengan Pak Rocky Gerung, sayanya jadi oposisi pemerintah. Jadi nimpalin beliau gitu. Sekarang saya di sini di pesantren NU, sebelumnya saya di Persis, sebelumnya lagi di Universitas Muhammadiyah. Itu bunglon itu satu. ganti-ganti. Ya sebenarnya bukan gonta-ganti, karena dari semua pelajaran, dari semua pengetahuan dan pemahaman itu, kan esensinya cuma satu. Jadi kalau misalkan saya berbicara di depan orang NU, di depan orang Persis Muhammadiyah, ya gak apa-apa, itu kan esensinya adalah Islam. Itu kan cuma perbedaan organisasi aja. Saya pernah ngobrol dan menjadi pembicara di komunitas orang-orang Kristen, di komunitas orang-orang Buddha, ya di sana saya nyamar jadi Buddha. Saya ngobrol sama orang-orang ateis, ya udah saya nggak ateis tapi. Nah kenapa bisa seperti itu? Gimana tipsnya? Nah, tipsnya adalah jangan pernah pakai tips. Jangan pernah pakai tips. Setiap orang itu unik, spesifik. Teteh yang tadi nanya itu, kalau ngomong, tangannya joget terus. Kenapa seperti itu? Karena otaknya bergerak lebih cepat daripada bibirnya. Jadi ketika otak banyak banget pengen keluar, jadi ibaratnya ember gede, tekanannya besar, tapi selangnya kecil. Ininya juga kecil, kerannya juga kecil. Jadi dia berusaha untuk keluar sambil keluar di bibirnya, sambil tangannya gini. Jadi, nah kalau saya ditanya sama dia tipsnya bagaimana, saya sampaikan kamu harus belajar jadi pembicara, bukan jadi pembelajar. Karena apa? Karena otaknya udah penuh, penyampaiannya udah banyak, tapi cara ngomongnya susah. Nah, kemudian saya nanya lagi misalkan ke Akang ini lancar, berbicaranya sudah lancar. Apakah ketika saya ditanya tips, saya akan menjawab dengan jawaban yang sama? Tentu saja tidak. Orang ini berbeda satu sama lain. Termasuk juga ketika misalkan melihat saya, apakah kalau misalkan saya ngasih tips itu cocok untuk semua orang? Tidak. Cara belajar saya dengan cara orang lain belajar itu sangat berbeda. Cara belajar saya gimana? Cara belajar saya gimana? Saya baca buku. Oh iya, simpan. Lalu saya tiduran lihat langit. Kontemplasi. Bukan ilmu laduni ya. Kontemplasi itu maksudnya apa? Kontemplasi itu adalah sedikit informasi-informasi yang ada dalam benak saya coba hubung-hubungkan. Dan akhirnya menemukan satu yang besar. Saya belajar dari buku itu hanya belajar fakta-faktanya saja. Saya belajar aslinya itu dari pemaknaannya. Jadi, nah ini lihat mobil tuh. Oh, saya terinspirasi bahwa ini semuanya buatan kafir, kita ketinggalan dalam peradaban. Gitu kan? Jadi, cara belajar saya adalah seperti itu. Saya punya banyak buku.
dikasih orang. Tapi kalau saya akan fokus lebih banyak untuk melamun yang tadi itu daripada baca buku. Itu gaya saya. Gaya orang lain beda lagi. Gaya orang lain beda lagi. Coba cek misalkan dari imam-imam mazhab yang kita ketahui. Gimana cara belajarnya? Imam Syafi'i kuat dalam hafalan. Imam Abu Hanifah kuat dalam penalaran. Jadi Imam Abu Hanifah hafal hadisnya paling sedikit di antara semua imam mazhab. Tapi dia pendiri fikih. Kenapa bisa seperti itu? Dari sedikit yang beliau kuasai, nggak sedikit sebenarnya 800.000 hadis. Cuma di antara imam mazhab itu yang paling sedikit. Gitu. Nah, dari sedikit yang dia kuasai itu, dia menalar. Makanya disebutnya sebagai ahlu ro'yu. Iya kan? Nah, sedangkan misalkan Ahmad bin Hambal, penalarannya sedikit. Tapi hadisnya hafal 2 juta. Jadi kalau ditanya, dia nggak nalar. Ditanya, dia langsung keluarin hadis. Keluarin hadis, keluarin hadis. Imam Abu Hanifah, ada hadisnya. Oh, maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Mana di antara mereka yang lebih mulia? Sama-sama mulia. Tidak ada di antara mereka yang lebih baik karena mereka belajar sesuai dengan kapasitasnya. Ketemu sama sahabat Nabi, Ibnu Umar. Nabi jalan. Ada pohon. Terus muter sekali di situ, di pohon itu. Lagi nyari sesuatu mungkin. Ibnu Umar melihatnya. Lalu setiap lewat pohon itu, Ibnu Umar muter di situ. Ada Ibnu Mas'ud. Melihat Nabi seperti itu, ya udah nggak lewat situ. Ya nggak apa-apa. Setiap orang itu beda-beda cara pembelajarnya. Jadi jangan tanya tips kepada orang lain, temukan identitas sendiri. Temukan jati diri sendiri dan belajarlah dari situ. Luar biasa. Jangan ikuti tips karena kita punya keunikan masing-masing. Temukan identitas diri sendiri. Karena ini sudah menjelang jam 11, apa mau satu pertanyaan lagi nih? Karena mumpung masih ada guru gembul, kita masih kangen. Soalnya kan biar berkesan nih, kan tadi kan kata guru gembul kan berkesan biar keinget gitu kan. Jangan kangen lah. Ini kan disiarin di TV, apa di Di YouTube. YouTube. Nanti istri saya lihat gimana? Waduh. Enggak gitu maksudnya. Ada laki-laki kangen sama saya. Waduh. Soalnya tadi perempuan baru satu ya. Baru satu aja nih. Saya pengen ada perempuan lagi nih. Jangan malu-malu. Ayo satu pertanyaan lagi dari Putri. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Maaf sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Robiah dari semester 5. Izin bertanya kepada guru gembul. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana mengemas sejarah Islam agar lebih menarik untuk dipelajari dan disebarluaskan. Dikarenakan kebanyakan metode yang diajarkan pada anak-anak biasanya itu sangat membosankan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar misalnya di SD terus lanjut ke MTSN, itu biasanya yang berkaitan dengan sejarah yang dibahas pasti pertanyaan tentang bagaimana tahun kelahiran misalnya atau sejarah perkembangan di daerah mana seperti itu, guru. Sekian, terima kasih. Sama ya? Ya, mengemas tentang metode Oh, ini. tentang metode mengajar ya? Penyampaian ya. Oh, ini mau jadi guru sejarah? Oh, insya Allah mau jadi guru sejarah. Amin. Oke. Coba berdiri sekali lagi. Coba berdiri sekali lagi. Jelaskan sejarah dalam waktu setengah menit. Oke, salah. Langsung disuruh. Nah, kesalahannya terletak pada pas disuruh. Oke, salah, langsung duduk lagi. Jadi gini nih, teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan pertanyaannya di sini semuanya yang saya lihat tadi, yang saya dengar tadi semuanya pertanyaannya serupa, yaitu bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu adalah salah satu pertanyaan teknis.
Dan pertanyaan bagaimana itu tidak akan bisa habis kalau orang belum bisa menjawab mengapa. Jadi kalau pertanyaan mengapanya udah selesai, maka dia pasti bisa menjawab semua pertanyaan bagaimana. Jadi tips pertama untuk orang di sini, kalau memang mau tips, biasakan untuk mengajukan pertanyaan mengapa. Termasuk dalam konteks ini adalah ngapain kita ngajar sejarah. Kan bagaimana caranya bagaimana caranya mengamal sejarah biar menarik. Lah pertanyaannya emang kenapa harus mengajar menarik? Kenapa harus mengajarkan sejarah secara menarik? Kenapa coba? Ada yang tahu kenapa? Biar nggak bosan. Nah, kalau alasannya adalah tahu biar nggak bosan, jangan jadi pembicara yang membosankan. Selesai masalahnya kan? Artinya, kalau misalkan semua pertanyaan bagaimana itu hanya muncul ketika kita gagal untuk menjawab pertanyaan mengapa. Kalau pertanyaan mengapanya sudah selesai, maka tidak mungkin ada pertanyaan bagaimana. Kenapa kita harus mengajarkan sejarah yang menarik? Karena biar tidak membosankan. Kan itu jawabannya. Nah, gimana caranya supaya tidak membosankan? Gimana caranya supaya tidak membosankan? Balik lagi ke yang saya bilang tadi itu, bahwa belajar sejarah itu akan sangat membosankan kalau kita fokus pada faktual, pada fakta-fakta. Jadi yang harus kita kemukakan itu adalah pelajaran yang paling relate untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan sekarang kita ceritakan, 17 Agustus tahun 45 proklamasi kemerdekaan dilaksanakan bla 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 bla, itu kan di masa lalu. Kalau misalkan kita pikirkan dengan realitas hari ini, bahwa apakah kita layak sekarang untuk mengatakan bahwa kita itu merdeka? Secara politis kita merdeka karena kita sekarang ada negara namanya Indonesia. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Bagian terbesar dari keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia itu lebih dari 50%-nya dinikmati asing. Kurang dari setengah atau katakanlah sepertiga yang masuk ke Indonesia, 50%-nya dikuasai oleh mafia. Sisanya sedikit lagi dikuasai oleh para pejabat korup. Sisanya sedikit lagi itu diserahkan kepada masyarakat. Makanya ketika misalkan Indonesia sekarang mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa, karena sumber daya alam yang sangat luar biasa, kita tetap miskin. Kenapa? Karena bagian terbesar dari keuntungannya dimiliki oleh asing dan kemudian pejabat korup dan oleh mafia. Misalkan, kalau saya katakan seperti itu, kan itu akhirnya apa? Membangun kesadaran anak-anak kita bahwa kita harus berjuang. Coba bayangkan misalkan begini. Indonesia punya kilang minyak cuma 7 biji. 7. Dan di antara 7 kilang minyak itu hampir semua hasil peninggalan Belanda. Kita nggak bisa bikin sendiri. Kita bikin sendiri yang terbaru di era Pak Jokowi. Dibikinin sama Cina juga. Akhirnya apa? Kalau kita mau beli minyak, kita ngebor. Minyaknya ada di Indonesia. Ngebor minyaknya di Indonesia. Jual ke Singapura 3.000 perak seliter. Sama Singapura jual lagi ke Indonesia 12.000 seliter. Bukan. 15.000 seliter. Sama Singapura dijual ke Indonesia 15.000 seliter. Kita jualnya ke sana 3.000. Udah gitu, apa yang terjadi? 15.000 kan kalau dikasihin ke rakyat, rakyatnya demo. Jadi pemerintah belinya 15.000 seliter, sama pemerintah dijual 10.000 seliter. Setiap 1 liternya nombok 5.000. Artinya apa? Kita double rugi. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya kilang sendiri. Kenapa kita nggak punya kilang sendiri? Gara-gara kita nggak membuatnya. Kenapa kita nggak membuatnya? Kita bodoh. Nah, dalam konteks ini, bisakah kita mencapai kemerdekaan kita? Tidak. Selama kita bodoh, tidak mungkin kita lepas dari kemerdekaan. Tidak mungkin kita lepas dari penjajahan. Mustahil. Ya udah, kita nggak akan jual ke Singapura, bikin olah sendiri di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa itu kenapa? Bodoh. Akhirnya apa? Ketergantungan kita pada Singapura sebagai salah satu negara terkecil di dunia dimulai dari kebodohan kita. Kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah dalam konteks kekinian, kemerdekaan, kita bukan loncat-loncat di dalam karung. Kita bukan ngegigitin kerupuk yang tergantung. Kita berbicara tentang kedaulatan bangsa saat ini. Nah, kalau saya ceramah seperti itu, kan itu bermakna. Itu esensial. Itu terkait dengan kemerdekaan sebuah bangsa. Bukan saya menceritakan tentang masa lalu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda. Iya kan? Belajar sejarah itu, camkan, fokuskan pada realitas hari ini agar relate. Agar si otak kita sadar bahwa
Kita membutuhkan materi-materi itu, bukan materi-materi masa lalu yang kita tahu atau tidak tahunya gak akan berpengaruh. Oke? Pembelajaran sejarah itu fokuskan pada apa yang terjadi saat ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Guru Gembul. Terakhir nih, ada sekalian nanti closing statement deh. Saya mau penasaran nih, kan dari tadi tips segala macam udah dijawab, tips pembelajaran, tips pengemasan, metode dan penyampaian segala macam. Kenapa Guru Gembul hasil pemahamannya diupload ke YouTube, diupload ke mana-mana? Kadang bukan ngupload pemahaman aja, tapi ngupload keresahannya, ngupload bola liar sehingga jadi perbincangan gitu. Oh ini mah saya pribadi gitu ya. Ya. Jadi gini, jam 1 nanti akan terbit video saya yang terbaru. Promosi ya. Ya. Ini sangat kontroversial. Saya bahkan tidak percaya apa isi video saya. Tapi itu kontroversial. Judulnya adalah Sejarah Yahweh. Yahweh. Tuhannya orang Yahudi. Yang di situ, kalau misalkan bahkan orang Islam, jangankan orang Yahudi, orang Islam sendiri pasti akan mikir-mikir, waduh, kok Tuhan saya ada sejarahnya? Tuhan kan nggak mungkin ada sejarahnya. Kok ada sejarahnya kayak gitu? Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Masalah terbesar dari kita yang tadi itu, kita tuh susah sekali untuk berpikir. Jadi, konten saya itu temanya cuma 2. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua etika. Dan saya tidak jadi masalah kalau saya harus berantem dengan pihak lain, berdialektika dengan pihak lain. Karena dari situ kita menambah wawasan walaupun endingnya itu beda-beda. Jadi misalkan gini, saya ketemu dengan orang ateis. Sering, saya tuh diskusi dengan mereka tuh habis-habisan. Saya juga sekarang tergabung dengan komunitas filosof yang sebagian besar juga ateis. Atau setidaknya tidak mau beragama secara formal. Jadi kalau ditanya kamu agamanya apa? Gak usah ditanya lah itu mau. Nah, kayak gitulah. Pak Rocky sendiri, Pak Rocky Gerung juga ateis kan? Agnostik. Oh iya, agnostik lah apalah. Coki Pardede itu ateis. Teman saya semua itu ateis semua gimana ini. Nah, tapi saya belajar dari mereka, saya melihat dari mereka ternyata apa? Ternyata mau orang menjadi sangat beragama, mau orang menjadi sangat taat, mau orang menjadi sangat ateis, itu latarnya ternyata bukan gara-gara intelektualitas mereka. Tetapi gara-gara dorongan pribadi aja, hasrat aja. Saya bertemu dengan orang-orang yang sangat ateis gitu, katakanlah dia ekstrim apa segala rupa, tapi tidak didasarkan pada penalaran logika. Banyak di antara mereka yang saya ateis itu adalah gara-gara melihat orang-orang beragama itu kacau. Orang beragama tapi kotor. Orang beragama tapi kok buang sampahnya sembarangan. Orang beragama tapi kok bikin ini itu aja harus dibikinin sama orang lain. Orang beragama tapi nggak ngerti psikologi sampai anaknya disiksain. Ada orang yang akhirnya jadi ateis gara-gara itu. Itu jadi orang-orang yang beragama tadi itu dosanya besar karena membuat dia menjadi ateis. Tapi kalau misalkan kita lihat konteksnya dalam hal ini, sebenarnya dia ateis bukan gara-gara dia mencari Tuhan atau tidak. Dia melihat realitas masyarakat beragama atau tidak. Jadi bukan lihat Tuhannya, tapi lihat masyarakatnya. Artinya apa? Ateis atau tidak itu bukan gara-gara dia bernaral dalam intelektual, tetapi dalam. Jadi kalau misalkan saya bikin video misalkan, video itu yang menyanggah kepercayaan. Saya bikin banyak video yang menyanggah kepercayaan. Bahkan yang sakral sekalipun. Saya nggak khawatir atas itu. Karena apa? Karena yang paling penting di situ adalah pembelajarannya. Kalau misalkan orang sudah baca dan menyimak hal yang seperti itu, kemudian dia memutuskan untuk tetap beriman, maka dia akan resisten terhadap ateisme. Dia akan resisten terhadap gejala-gejala liberalisme. Jadi saya sampaikan dulu, anggap aja ini seperti vaksin. Saya masukin dulu, itu si yang rusak-rusak, anggaplah itu ateismenya itu saya masukin dulu. Nanti dia akan resisten, dia akan melawan balik, dan akhirnya imannya menjadi lebih kuat. Bisa aja kan seperti itu. Sekali lagi ini adalah terkait dengan penyikapan. Jadi jangan salahkan sayanya sama seperti jangan salahkan orang tua. Itu mereka sudah punya dosa dan pahala masing-masing. Kita ini menyikapi ya untuk diri kita sendiri aja. Jadi nanti tema-tema yang di sana itu banyak yang meresahkan. Banyak yang membuat saya disomasi yang kemarin itu ya. Bahkan kemarin juga ada ancamannya dari filosof juga ya. Kan saya sebutkan orang-orang filosof itu menjengkelkan. Itu ada yang mau ngancem tuh. Kata siapa orang filosof menjengkelkan? Anda saya somasi. Gitu. Ada yang seperti, yang nggak apa-apa. Artinya kita berdialektik. Akhirnya kita tuh berpikir.
Yang paling penting dari kita itu bukan belajarnya, tapi berpikirnya. Kalau belajar tanpa berpikir itu nggak ada faedahnya. Bahkan tidak terjadi pembelajaran. Jadi biasakan untuk berpikir satu sama lain. Di sini siapa yang sedang tidak berpikir? Cung. Berpikir semuanya kan? Jadi yang paling penting itu adalah berpikirnya. Terus, coba saya tanya sekali lagi. Di sini siapa yang sedang berpikir? Di Semuanya. sini siapa yang sedang berpikir? Cung. Cung yang tinggi. Ngacung yang tinggi. Rasa takut untuk mengakui diri sendiri itulah salah satu yang menghancurkan semangat kita dalam berpikir dan belajar. Cuman mau ngacung aja. Padahal Rexona murah loh. Yang paling penting dari berpikir dan belajar itu adalah pada akhirnya kita harus bertindak. Siapapun, ini ada hadis tapi doif, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini, ulama itu masuk nerakanya lebih duluan daripada orang awam. Karena kalau orang awam, dia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, gara-gara dia tidak tahu. Sedangkan ulama, dia sudah tahu itu. Dia sudah mukalaf di situ. Tetapi dia tetap melakukannya. Makanya dosanya lebih gede. Di sini, santri, mahasantri, pikirannya udah ada, bertindaknya sedikit. Ayo kita begini. Pikirannya banyak, ininya sedikit, masuk nerakanya paling cepat. Nah, Allah. Jadi mulai sekarang cepat-cepat bertindak ya. Setiap punya pengetahuan saja, langsung jadikan itu sebagai tindakan. Tahu sedikit saja bahwa kita harus menjaga kebersihan, tahu sedikit saja bahwa kita harus membangun peradaban, langsung bertindak. Bukan ngacung aja susah gimana sih? Ya, Ya, awas siap, lu. siap ngacung. Langsung closing statement. Oh enggak. Ada lagi pertanyaan? Enggak, udah cukup. Oh udah. Awas. Ya mungkin demikianlah pemaparan dari Guru Gembul ya. Kita sudah mendapatkan kegembulan dari Guru Gembul. Nampaknya di otak-otak dan pemahaman mahasiswa udah gembul, udah terisi. Guru Gembul. Terima kasih. Oh, ininya belum ya, perutnya belum ke ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement untuk mahasantri di Mahad Ali Said Sidikiyah Jakarta. Silakan. Kalau sudah obrolan ini semuanya tetap masih gini-gini, semuanya masih tetap tidak bertanya, malu bertanya di kelas. Kalau misalkan sampai sejauh ini ketika disuruh ngobrol di depan masih diam saja, kemungkinannya dua. Satu, saya gagal menyampaikan. Dua, saya ketemu dengan orang-orang yang berpotensi masuk neraka cepat-cepat. Jadi semua yang kita pikirkan, semua yang ada dalam hati kita, mari kita wujudkan dalam tindakan. Setiap yang kita tahu, demi Islam, demi agama ini, demi Allah dan Rasulnya, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita Muslim bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan Guru Gembul pada sesi Stadium Jenderal Mahad Ali Said Sidikiyah Jakarta pada siang kali ini. Saya moderator Muhammad Fadil Wasikil Qasim mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Gembul dan teman-teman hadirin yang sudah hadir, bil khusus kepada para asatid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari Mahad Ali Said Sidikiyah Jakarta. Dimohon untuk Pak Guru Gembul maju ke depan. Akan diserahkan oleh Mudir Mahad Ali Said Sidikiyah Jakarta. Ya, Pak Guru, mohon izin kita foto bersama dulu. Foto bersama mungkin sama ustadz-ustadznya dulu, boleh? Dan staf-staf Mahad Ali silakan untuk maju ke depan.
Sapad Ali, kru boleh maju ke depan. Ayo. Silakan. Yang Putri juga. Ayo Umi, silakan untuk maju ke depan. Kita foto bareng dulu di sebelah kiri.